Roma pasal yang ke-10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu tiap-tiap hari kepada kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak jauh, Engkau mendengar doa kami. Engkaulah yang menolong kami supaya secepatnya lah si corona ini pergi meninggalkan kami, agar kami bisa kembali mengunjungi saudara-saudara kami, agar kami bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan. Engkau sendiri tahu ya Tuhan, apa yang kami alami dan apa yang kami rasakan saat ini. Kaulah yang menolong kami. Kami juga mau membaca firman-Mu, kiranya buatlah kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka ini? Ayat 2 kita baca. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ya, mereka-mereka itu yang didoakan oleh Rasul Paulus, ya, dikenal baik oleh Rasul Paulus, dan dia berani memberi kesaksian. Apa katanya kesaksiannya di sini? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Kalau saudara bergabung beberapa hari ini, ya, semalam itu yang kita 2 hari yang lalu, ya, itu yang kita pelajari tentang seorang yang sudah giat untuk Allah, yang katanya sejak masa mudanya dia sudah melakukan Taurat, ya. Dari muda aku sudah melakukan itu. Dia seorang yang giat, tapi dia masih bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya aku beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini Paulus pun memberi kesaksian tentang orang-orang yang dirindukannya, orang-orang yang didoakannya. Ya, inti doanya supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Giat itu baik, ya, sampai ada teman saya dibuat bapaknya dia namanya si Giat, ya. Giat itu artinya semangat, ya. Giat itu aktif. Giat itu, ya, aktif sekali. Giat untuk Allah. Apa kira-kira ya kegiatannya? Giat dia merende, giat dia membaca, giat dia berdoa. Iya, mungkin banyak yang lain yang dilakukannya. Paulus mengatakan bahwa masih perlu didoakan orang-orang yang giat ini, bukan dilarang, ya. Kau jangan giat, ya. Apalah gunanya kau giat melayani itu? Nggak ada gunanya, bukan gitu dikatakan Paulus. Orang yang sudah giat untuk Allah harus didoakan. Apa tadi doanya di sini? Supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah,
tetapi tanpa pengertian yang benar. Giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, maka belum selamat. Iya, karena keselamatan tidak dapat diperoleh karena giat saja. Harus ada pengertian yang benar. Untuk itulah kita makanya berkumpul. Ya, untuk itulah kita belajar, untuk itulah kita membaca Alkitab, supaya pengertian yang benar ini bisa kita sampaikan juga kepada orang lain yang pengertiannya mungkin kegiatan itulah yang menyelamatkan. Maka makin banyak kegiatannya, makin dekat rasanya dia ke surga. Oke, karena masih ada pemikiran bahwa karena pergi ke gereja bisa masuk surga, walaupun burung-burung yang tinggal di gereja itu tidak akan pernah masuk surga, tapi masih ada itu sedikit-sedikit tersisa ya di dalam hati kita. Iya, orang-orang yang seperti itu harus didoakan, tidak perlu dimarahi ya, nggak usah kamu nggak usah giat, tidak, tapi kita yang tahu. Paulus yang tahu bahwa mereka itu harus didoakan. Didoakannya supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Pernahlah satu hari saya masih di Medan. Saya tidak tahu bahwa rute-rute perjalanan angkot itu sudah berubah ya, atau saya tidak bertanya ya, saya hanya lihat oh ini busnya yang pernah saya naikin ya, saya nggak tanya, saya naik aja, saya mau ke Pringgan ya, tapi ternyata bus itu tidak menuju Pringgan. Saya lihat kok makin, tapi malu pula aku nanya ya, mungkin dia berputar ya. Tapi makin lama aku di dalam ketidakpahaman tadi, makin jauh aku dari tujuanku. Ke Pringgannya tujuanku, udah dibawa aku sampai ke Polonia. Bukan Polonia, ke arah Belawan, sorry. Ya, itu sudah jauh sekali. Giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Harus benar dulu pengertian kita, harus tanya dulu. Memang ini bus, memang pernah aku naiki bus kayak gini, tapi bukan itu, ternyata ada tulisannya di depan. Tapi aku mau buru-buru, mau nekatop, naik aja, ya, langsung naik. Ternyata aku dibawanya ke Belawan. Akhirnya malu turun, masih syukur masih bisa turun ya, dan ambillah bus yang lain yang memang akan sampai ke Pringgan. Iya, hari ini kegiatan-kegiatan kita itu baik, tapi adakah jaminan keselamatan di situ? Sudahkah pengertian kita benar? Ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, ayat 4-nya, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Memang hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi bukan hukum Taurat yang menyelamatkan. Ya. Kristuslah kegenapan hukum Taurat itu. Tapi orang-orang yang tidak mengerti itu, orang-orang yang didoakan Paulus tadi adalah orang-orang yang masih terus menganggap bahwa dirinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri ya, melalui perbuatannya. Mereka giat
tapi tanpa pengertian yang benar. Ada satu ayat saya mau kita membaca. Coba kita lihat Injil Yohanes. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Iya. Musa, Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Ya. Musa berkata bahwa di belakangku akan datang Dia yang akan melepaskan kamu dari perbudakan dosa. Dengarkanlah Dia. Yohanes juga mengatakan itu. Ya, Yohanes berkata bahwa membuka tali kasut Tuhan Yesus pun dia tidak sanggup. Ya, tidak layak. Nah, orang-orang yang disebutkan Paulus tadi memang mereka giat, tapi mereka tidak mengerti dengan benar bahwa tujuan membaca Alkitab sesungguhnya bukan supaya masuk surga, tetapi supaya kita datang kepada Tuhan Yesus itu. Ya. Supaya kita datang kepada satu pribadi, itulah pribadi Tuhan Yesus yang sudah datang dari surga, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Inikah pengertian kita sekarang? Pergi ke gereja itu karena apa? Karena rindu sama Tuhan, rindu sama saudara, bagus juga. Supaya masuk surga, gereja tidak membawa orang ke surga. Dibaptis bukan supaya masuk surga. Dibaptis karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah pengertian yang benar. Tapi ada orang yang giat membaca Alkitab adalah bahwa Yesus telah datang. Oh, bagaimana dengan orang perjanjian lama? Iya, Musa memberitakan tentang kedatangan Yesus. Ya. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, persiapkanlah jalan. Dia akan datang, juru selamat. Yesus, inilah keselamatan, bukan patik keselamatan, bukan Taurat. Taurat itu bukan menyelamatkan manusia, karena tidak ada manusia yang bisa pula melakukan Taurat itu dengan sempurna. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan manusia. Dan di dalam diri Yesuslah kegenapan hukum Taurat. Sudahkah saudara memiliki pengertian yang benar? Itulah sebabnya penulis tadi, Paulus, bukankah dulu pengertian Paulus juga enggak benar? Dia dulu menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bagi mereka yang mempercayai Yesus itu menghujat Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang menemui Paulus ketika dia membawa surat dari imam-imam untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus, disitulah Tuhan Yesus menemui dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akhirnya pengertian Saulus yang sudah bertobat menjadi Paulus waktu datang cahaya itu kan. Si Saulus ini kan orang yang rajin baca Alkitab, dia ini emang. Dia pernah mendengar cerita seperti ini waktu Allah datang menemui Musa. Lalu Saulus percaya. Ya, dia akhirnya menjadi salah satu orang yang sangat giat untuk mengabarkan cerita Tuhan Yesus. Dan hari ini dalam kitab Roma ini dia berdoa, ya. Saulus berdoa, Paulus berdoa, dia mengatakan, kerinduanku ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka itu adalah teman-temannya orang Yahudi, orang yang masih menolak Yesus.
Apakah saudara hari ini sudah memiliki pengertian yang benar itu? Inilah pengertian yang benar, saya ulang. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bukan Musa juru selamat, bukan Yohanes, bukan Elia, tetapi Yesus. Sejak dari zaman perjanjian lama pun sudah menanti-nanti kedatangan Mesias. Turunkan Mesias, turunkan juru selamat, selamatkan kami. Tapi ketika Mesias datang, karena tidak seperti yang diinginkannya, lain yang dibayangkannya kedatangan Mesias, mereka menolak Yesus. Walaupun giat untuk Allah, walaupun giat untuk hal-hal rohani, tanpa pengertian yang benar. Hari ini pun aku berdoa seperti Paulus, kiranya engkau diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, karena tidak ada orang yang baik sempurna. Semua orang berdosa. Dan memang pengertian yang benar adalah bahwa Anak Allah telah datang. Dialah juru selamat kita yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Jadi bagimu saudaraku yang sudah giat dan sudah aktif pelayanan-pelayanan dan melakukan hal-hal yang rohani, marilah kita berdoa supaya sampai ke tujuan. Tujuan itu penguasa di surga turun ke bumi, terhina di sini. Tapi untuk itulah dia datang, merendahkan diri untuk menebus saudara dan saya. Mari kita sambut dia. Itulah pengertian yang benar. Bukan kegiatanku yang membawa aku ke surga, bukan kebaikanku yang menyelamatkan aku, tetapi Yesus. Kalau aku berbuat baik itu karena aku tahu bahwa Yesus sudah mati karena dosaku. Aku berbuat baik oleh pertolongan Roh Kudus tondi porbadiai. Baik, kita akan berdoa. Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti doa Paulus agar saudara-saudaranya diselamatkan. Supaya apa yang mereka perbuat, semua kegiatan-kegiatan kerohanian itu, mereka tahu bahwa itu bukan jalan ke surga. Ketentuan Allah ialah bahwa Kristus Yesus datang untuk menebus sebagai kurban penghapus dosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa Musa dan Yohanes Pembaptis dan Elia adalah orang-orang yang mendahului Engkau untuk mempersiapkan jalan. Tetapi Engkaulah satu-satunya jalan ke surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus membuat kami mengerti. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.